Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami kelas 12 IPA. Ketemu lagi kita di channel YouTube saya, Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan itu sebenarnya jenisnya ada 4 yang kita akan bahas. Yang pertama kemolaran, kemudian kemolalan, lalu fraksi mol dan persen. Nah, cuma pada video hari yang ini kita akan bahas tentang kemolaran dan kemolalan. Untuk fraksi mol dan persen itu kita bahas pada video berikutnya. Baik, nah sekarang kita akan lihat dulu apa yang dimaksud dengan konsentrasi. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, konsentrasi itu ada dua. Yang pertama yaitu pekat dan yang kedua adalah encer. Nah, apa artinya pekat dan apa artinya encer? Pekat itu artinya di dalam larutan ini jumlah zat terlarutnya itu relatif banyak. Sedangkan di dalam larutan yang encer itu menunjukkan jumlah zat terlarutnya relatif sedikit. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa konsentrasi itu menunjukkan jumlah zat terlarut di dalam suatu larutan. Jadi konsentrasi itu adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah zat terlarut di dalam suatu larutan. Kalau jumlah zat terlarutnya banyak, maka larutan itu termasuk larutan yang pekat. Tapi kalau jumlah zat terlarutnya sedikit, maka larutan itu larutan yang encer. Cuma begini, pekat dan encer ini masih relatif. Apa artinya relatif? Artinya bisa pekat menurut orang yang satu, tapi masih encer menurut yang lain. Contoh, misalnya ada seseorang dia senang minum kopi. Maka bagi seseorang yang minum kopi, kalau dalam satu gelas air kita masukkan 2 sendok teh kopi, itu masih encer. Karena dia senang minum kopi. Tapi bagi orang yang tidak senang minum kopi, maka kalau 1 gelas air kita tambahkan ke dalamnya 2 sendok teh kopi, itu sudah terlalu pekat. Nah, jadi pekat dan encer ini dia relatif, artinya tidak terukur. Ya. Nah, tidak terukur karena bisa berbeda-beda setiap orang. Nah, untuk itu dibuatlah satuan-satuan konsentrasi. Ya, ini yang kita akan pelajari. Nah, satuan konsentrasi yang pertama kita akan pelajari di sini kemolaran. Kemolaran. Nah, kemolaran itu biasa disimbolkan dengan M besar. Ya, kalau kemolaran dia disimbolkan dengan M besar dan satuannya juga M besar. Nah, apa itu kemolaran? Kemolaran itu menyatakan banyaknya jumlah mol zat terlarut yang terdapat dalam 1 liter larutan. Banyaknya jumlah mol zat terlarut yang terdapat dalam 1 liter larutan. Contoh begini. Misalnya ada larutan NaOH 0,2 molar. Ingat, angka yang di depan ini menunjukkan banyaknya mol zat terlarut. Jadi kalau larutan NaOH 0,2 molar, berarti zat terlarutnya 0,2 mol. Dan volume larutannya 1 liter. Apa zat terlarutnya? Zat terlarutnya NaOH. Sehingga kalau tertulis larutan NaOH 0,2 molar, itu berarti dalam 1 liter larutan terlarut atau terdapat sebanyak 0,2 mol NaOH. Jadi ini menunjukkan jumlah mol zat terlarutnya. Oke, contoh yang kedua kita lihat. Misalnya ada larutan urea 0,5 molar. Nah, 0,5 ini menunjukkan jumlah mol zat terlarutnya. Berarti bisa dikatakan dalam 1 liter larutan terdapat atau terlarut sebanyak 0,5 mol urea. Nah, pengetahuan seperti ini sangat penting. Pentingnya apa? Jadi jangan hanya kita hafal rumus ya. Pengetahuan ini penting, konsep ini penting. Kenapa? Karena ini kita gunakan nanti untuk mengubah dari satu satuan konsentrasi ke satuan yang lain. Misalnya diketahui molar, ditanya molal atau sebaliknya. Untuk menjawabnya kita perlu pengetahuan tentang ini.
Ya, mengartikan kemolaran. Baik. Nah, sekarang gimana cara menentukan kemolaran? Ada rumus yang kita gunakan. Ya. Rumus yang pertama, kalau seandainya diketahui massa terlarut dan volume larutan. Nah, memang inilah syarat untuk bisa menentukan kemolaran suatu larutan. Kita harus tahu massa terlarut dan harus tahu volume larutan. Nah, kalau diketahui massa terlarut dan volume larutan, maka kita gunakan rumus ini. Nah, ini adalah massa terlarut. Massa terlarut. Mr ini adalah massa molekul relatif untuk zat terlarutnya. Sedangkan V di sini adalah volume larutan. Jadi kunci untuk menentukan kemolaran yang dua ini. Kalau tahu kita massa terlarut dan tahu volume larutan, maka kemolaran dengan mudah kita bisa tentukan. Ini rumus yang pertama, diketahui massa terlarut dan volume larutan. Kemudian yang kedua, kalau diketahui kadar larutan dalam persen dan massa jenis larutan. Nah, sebenarnya walaupun diketahui kadar larutan dan massa jenis, kita juga bisa pakai rumus ini. Bisa pakai rumus ini, cuma nanti lebih lama, lebih lambat ya mendapatkan hasilnya. Kalau kita mau cepat, nah maka kita gunakan rumus yang sebenarnya kita turunkan dari sini. Kita turunkan dari sini itu rumusnya. Kalau diketahui persen atau kadar larutan dalam persen dan massa jenis larutan, kita gunakan rumus ini. Persen di sini adalah kadar larutannya. Ya. Massa jenis di sini, rho ini massa jenis larutan. Jangan salah. Bukan massa jenis zat terlarut. Massa jenis larutan. Dikali 10 dibagi MR. MR ini MR zat terlarut. Nah, mungkin adik-adik nanti ada baca di buku, ini kadang ditulis 1000. Nah, mana yang benar? 1000 atau 10? Dua-dua benar. Loh, kok bisa? Gini. Seandainya kita gunakan 10, perbedaannya nanti di sini. Kalau kita gunakan 10, misalnya kadarnya 53%, misal. Kalau kita gunakan 10, di sini kita tulis 53. Tapi kalau kita gunakan 1000, maka di sini kita tulis 0,53. Hasilnya akan sama. Ingat ya, kalau di sini 10, tulis di sini 53. Tapi kalau di sini 1000, tulis di sini 0,53. Sehingga hasilnya akan sama. Ya. Nah, ini dua rumus yang kita gunakan untuk menentukan kemolaran. Baik, sekarang kita akan lihat contoh soal yang pertama. Nah, dalam soal pertama ini dikatakan, dalam 200 ml larutan, terlarut sebanyak 8 gram NaOH. Pertanyaannya, tentukan kemolaran larutan NaOH tersebut. Nah, tadi saya katakan, untuk menentukan kemolaran, kita cukup tahu dua data. Yang pertama harus tahu massa terlarut. Yang kedua harus tahu volume larutan. Harus tahu massa terlarut dan tahu volume larutan. Nah, kebetulan sudah ada dua-dua. Maka, kalau sudah diketahui dua-dua, soal ini tergolong soal yang mudah kita selesaikan. Baik, kita data dulu apa aja yang diketahui. Yang diketahui yang pertama ini, volume larutan, 250 ml. Kemudian yang diketahui lagi yang kedua yaitu massa terlarut 8 gram. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya kemolaran larutan. Baik, sekarang coba kita jawab ya. Karena sudah diketahui massa terlarut dan volume larutan, langsung kita gunakan rumus yang pertama tadi. Apa rumusnya? Massa terlarut kita bagi dengan MR terlarut dikali dengan 1000 kita bagi dengan volume larutannya. Nah, tinggal dimasukkan. Gram di sini berarti massa terlarut ini 8 gram. Masukkan ya. Baik. Kita masukkan 8 gram ini kemari. 8. Nah, kita bagi dengan MR-nya. Berapa MR-nya? MR di soal ada 40. Masuk sini 40. Nah, dikali 1000 kita bagi sama volume larutannya. Volume larutannya berapa? 250. Masuk 250 ya.
Oke, mana yang kita bisa coret? Sederhanakan. Coba, yang pertama kita bisa sederhanakan ini 1000 dengan 250. Ya, 1000 dengan 250 kita sederhanakan jadi 4 ya. 4 dengan 40 ini kita selesaikan jadi 10 di sini. Berarti molarnya adalah 8 dibagi 10. Berarti 0,8 molar. Nah, ini soal yang pertama ya. Kita cukup masukkan ke rumus ini. Baik, sekarang kita lihat soal yang kedua. Nah, adik-adik mungkin kalau ke laboratorium kimia pernah melihat ya kemasan bahan kimia seperti ini. Nah, ada yang berupa botol kaca, ada yang berupa botol yang terbuat dari plastik. Nah, biasanya kalau kemasannya plastik ini isinya itu berupa padatan. Padatan itu bisa serbuk, bisa granul ya, butiran gitu dia. Tapi kalau dia berupa botol, biasanya bahan kimianya itu berbentuk cairan ya, berbentuk cairan atau bisa juga larutan. Ya, baik. Nah, ini ada tertulis label. Dengan membaca label ini kita bisa tahu isi larutannya apa, kemudian konsentrasi larutannya apa. Itu biasanya kita hitung-hitung sedikit maka dapat berapa kemolarannya ya, berdasarkan data yang tertulis di label. Baik, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nih, contoh soal kedua. Pada label suatu botol berisi bahan kimia tertulis seperti ini. Larutan H2CO3 31% dengan massa jenis 1,02. Jadi di sini ada tertulis larutan H2CO3 31% dengan massa jenis 1,02 gram per mililiter. Pertanyaannya, tentukan kemolaran larutan dalam botol itu. Baik, sekarang kita lihat. Di sini kita diminta menentukan kemolaran. Tadi kita udah tahu untuk menentukan kemolaran ada 2 data yang kita butuhkan. Yang pertama, kita harus tahu massa terlarutnya. Kemudian yang kedua, kita harus tahu volume larutannya. Lah, tapi di sini datanya cuma kadar 31% dan massa jenis. Nah, itu gimana? Coba kita ikuti terus ya. Baik, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama yang diketahui kadar larutan, sini 31%. Kemudian yang kedua, massa jenis larutan, 1,02 ya. Yang ditanya adalah kemolaran. Ingat kalau diketahui persen dan massa jenis, sebenarnya bisa kita gunakan rumus molar sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Tetapi nanti terlalu lama penyelesaiannya. Nah, kalau kita mau cepat, maka kita gunakan rumus yang pakai persen dan massa jenis. Apa rumusnya? Persennya kali massa jenis kali 10 dibagi mr. Baik, sekarang kita masukkan. Persennya berapa nih? 31. Masuk nanti 31 ya. Nah, massa jenisnya berapa? Massa jenis 1,02. Nah, masuk sini. Kali 10 dibagi mr. Berapa mr-nya? 62. Oke, kita masukkan. Nah, 31%, massa jenisnya 1,02 kali 10 kita bagi dengan mr. Mr-nya 62. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kita coret ini tinggal 2. Nah, maka 10 kita bagi dengan 2 itu jadi 5. 5 dikali 1,02 maka dapatlah kita 5,1 molar. Oke. Ini soal yang kedua. Baik, adik-adik kita lanjut soal yang ketiga. Nah, sebelum kita bahas soal ketiga, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik tentang video ini. Nah, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, ya bagikan ke teman-temannya ya, supaya kalian bisa membantu banyak orang. Baik, nah sekarang coba kita lihat, ini ada soal. Sebanyak 120 ml larutan garam dapur. Jadi ini larutan garam dapur dengan kadar 8%. Kadarnya 8%. Kemudian massa jenis larutannya 1,2. Nah, ini diuapkan sampai kering. Diuapkan sampai kering. Nah, coba kalau ada larutan garam dapur, tentu isinya garam dapur dan air. Kita panaskan sampai kering. Apa yang terjadi? Maka nanti semua airnya akan menguap.
semua airnya akan menguap, sehingga tinggallah garam dapurnya. Nah, garam dapur yang tertinggal itu sama dengan garam dapur yang terlarut, karena padatan garam dapurnya tidak ikut menguap. Jadi garam dapur yang tertinggal itu sama dengan garam dapur yang terlarut. Jadi ditanya berapa massa zat yang tertinggal, nah itu sama aja. Pertanyaannya, berapa massa zat yang terlarut? Baik, sekarang coba kita data dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama yang diketahui nih, volume larutan. Tulis ya. Kemudian apa lagi? Kadar larutan, yaitu 8%. Kemudian massa jenis larutan, 1,2. Yang ditanya berapa massa zat yang tertinggal, berarti itu sama dengan massa zat yang terlarut. Baik, nah ini gimana ini? Nah tadi kita bilang untuk menentukan kemolaran, kita harus tahu massa terlarut dan volume larutan. Nah, di sini volume larutan ada, kita disuruh mencari massa terlarut. Artinya, berarti kita harus cari molarnya dulu. Cari molarnya, berapa molar ini? Nah, setelah dapat molarnya, baru kita masukkanlah volume ini ke dalam rumus molar tadi. Sehingga, dapatlah kita berapa massa yang terlarut. Nah, lalu ini untuk apa? Nah, ini yang kita gunakan untuk menentukan kemolarannya. Jadi kita gunakan ini untuk menentukan kemolaran. Nah, atau bisa dengan cara yang lebih mudah, kita gabung kedua rumus tadi. Rumus mana? Ya sama-sama rumus molar itu kita gabung. Gram per mr ya kali 1000 per volume itu sama dengan. Nah, ini persen kali massa jenis kali 10 dibagi mr. Nah, karena ini rumus molar, ini juga molar sama, ya udah kita samakan. Nah, kita sederhanakan. Yang ini MR bisa kita coret ya. Oke. Kemudian ini ada 10, ada 1000. Yang 10 kita coret, 1000 tinggal berapa? Tinggal 100. Oke, sehingga persamaannya jadi gram dikali 100 per volume. Nah, sama dengan persen kita kali dengan massa jenis. Kita mau cari ini gram. Tinggal kita masukkan, karena semua data ada. 120 masuk kemari. 8%, 8-nya masuk kemari. Massa jenis kemari. Nah, kan sudah bisa kita tentukan ya. Oke, baik, kita pindah kemari. Gram sama dengan, nah ini kita pindahkan aja volumenya ke atas. Kali silang kemari ya. Baru ini pindah ke bawah, kali silang ke bawah nih. Berarti gram sama dengan persennya dikali massa jenis kali volume dibagi 100. Nah, persennya tinggal kita masukkan persen. Nah, ya, persennya kita masukkan kemari 8% nih. Kemudian massa jenis 1,2 masukkan. Volumenya 120 kita masukkan sini dibagi 100. Nah, langsung kita dapat hasilnya adalah 11,52 gram. Itulah dia berarti massa garam dapur yang terlarut, sehingga kalau diuapkan maka tinggallah 11,52 gram garam dapur. Baik, kita lanjut yang berikutnya ya. Nah, ini selesai kita kemolaran, kita bahas sekarang kemolalan. Nih, satuan konsentrasi yang kedua, kemolalan. Kemolalan ini menyatakan banyaknya jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Nah, kalau pada kemolaran tadi, mol zat terlarut dibandingkan dengan volume larutan. Kalau di sini, mol zat terlarut dibandingkan dengan massa pelarutnya saja. Ingat, massa pelarut itu adalah massa larutan dikurang massa terlarut. Kalau pelarutnya air, ya massa airnya ya. Nah, ingat, jadi kemolalan menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Contoh, nih, ada larutan glukosa 0,4 molal. Lihat, M-nya M kecil. Jangan salah tulis kalau nanti ujiannya esai. Nah, kalian ditanyanya molar, kalian tulis satuannya M kecil, maka Bapak atau Ibu guru akan menyalahkan, jangan protes. Memang jauh beda artinya. Jadi salah ya kalau seandainya molal kita tulis M besar,
atau molar, kita tulis M kecil. Itu nanti bisa disalahkan. Walaupun angkanya sama, tapi kalau satuannya beda, maka hasilnya jadi salah. Oke, coba diartikan. Apa artinya larutan glukosa 0,4 molar? Ini menunjukkan jumlah mol zat terlarutnya. Apa zat terlarutnya? Glukosa. Dalam 1000 gram pelarut, apa pelarutnya? Nah, kalau pelarutnya tidak disebut, berarti pelarutnya itu adalah air. Ya, jadi ini artinya dalam 1000 gram air terlarut sebanyak 0,4 mol glukosa. Oke. Nah, contoh yang kedua. Larutan kalsium klorida 0,1 molar. Apa artinya ini? Nah, berarti dalam 1000 gram air terlarut sebanyak 0,1 mol kalsium klorida. Itu dia ya. Sekali lagi, mengartikan seperti ini penting. Pentingnya untuk apa? Ya, supaya kita nanti bisa mengubah dari satuan konsentrasi yang satu ke satuan konsentrasi yang lain. Kuncinya di sini, ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan kemolalan. Nah, ini rumusnya. Ya. Bedanya dengan molar tadi, lihat ini M-nya kecil. Kemudian di sini P, bukan V. Kalau pada kemolaran di sini tadi V. V itu adalah volume larutan. Tapi pada kemolaran di sini P. P itu adalah massa pelarut. Jadi massa terlarut dibagi MR dikali 1000 dibagi massa pelarutnya. Massa pelarut, kalau pelarutnya air ya massa airnya saja. Oke ya, ini dia. Nah, keterangannya massa terlarut dan ini massa pelarut. Jadi kunci untuk menentukan kemolalan, kita harus tahu dua hal ini, massa terlarut dan massa pelarut. Kalau pada kemolaran, kita harus tahu massa terlarut dan volume larutan. Tapi pada kemolalan, kita perlu tahu massa terlarut dan massa pelarut. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Nih, ke dalam 200 gram air dilarutkan 0,92 gram etanol. Etanol itu MR-nya 46. Pertanyaannya, tentukan kemolalan larutan etanol tersebut. Baik, di sini kita diminta menentukan kemolalan. Tadi saya katakan untuk menentukan kemolalan, kita butuh dua data. Yang pertama massa pelarut, yang kedua massa terlarut. Keduanya sudah lengkap di sini. Maka soal ini dengan mudah kita selesaikan. Baik, kita data dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama, massa pelarut 200 gram. Yang kedua, massa terlarut etanol sebagai terlarutnya 0,92 gram. Yang ditanya kemolalan. Oke, langsung kita masukkan ke rumus. Apa rumusnya? Molal sama dengan tadi gram per mr kali 1000 dibagi pelarut. Nah, kita tinggal masukkan angkanya ya. Gramnya berapa gramnya? Gram ini adalah massa terlarut 92. Kita masukkan 92 kali 10 pangkat min 2 karena 0,92 ya. Oke, kita bagi dengan MR. Berapa MR-nya? MR nih 46, masukkan sini 46. Nah, kita kali dengan 1000 dibagi dengan massa pelarut. P itu massa pelarut. Pelarutnya air 200. Masukkan sini. Nah, ini 92 dengan 46, ini kita bisa sederhanakan ya. Nah, jadi 2. 1000 dengan 200 bisa kita sederhanakan. Jadi 5. Nah, 2 dikali 5 itu 10. 2 kali 5 10. 10 kali 10 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 1 atau 0,1 molar. Nah, itu ya. Jadi ini tergolong soal yang mudah karena datanya sudah lengkap. Ada massa terlarut dan ada massa pelarut. Nah, sekarang kita masuk soal yang kedua. Ayo, gimana nih? Nah, soal yang kedua, di sini kita diminta menentukan berapa massa air dan massa NaOH
yang diperlukan untuk membuat 100 gram larutan NaOH. Nah, tadi kita katakan untuk menentukan kemolalan, kita harus tahu massa pelarut dan harus tahu massa terlarut. Nah, tapi pada soal ini justru dua-duanya itu yang ditanya. Nah, kita harus cari berapa massa pelarut dan massa terlarut. Nggak ada masalah karena molalnya sudah tahu, ya. Oke, jadi kita data dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama, yang diketahui itu adalah massa larutan. Ingat, yang 100 gram ini massa larutan. 100 gram ini adalah massa larutan. Kemudian, yang kedua yang diketahui kemolalannya. 0,5 molar. Ya, 0,5 molar. Oke, yang ditanya apa? Nah, yang ditanya justru di sini massa pelarutnya berapa, massa terlarutnya berapa. Nah, itu ya, baik, kita jawab. Ya. Jadi, langkah pertama, karena kita disuruh mencari massa terlarut dan massa pelarut, langkah pertama misalkan dulu. Misalkan massa NaOH-nya itu X gram. Ingat, total massa mereka ini 100. 100 itu larutan, berarti NaOH dan air 100. Kalau NaOH-nya kita misalkan X, berarti airnya berapa? Ya, 100 dikurang X. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ada massa terlarut ini, ada massa pelarut, ya kita tinggal masukkan ke rumus molal. Apa rumusnya? Gram per mr kali 1000 dibagi pelarut. Oke, kita masukkan sekarang. Molalnya sudah tahu. Molalnya sudah ada. Berapa? 0,5. Kita masukkan molalnya 0,5. Nah, gram ini massa terlarut. Massa terlarutnya X. Masukkan X-nya. Ya, kita bagi dengan mr. mr NaOH 40 ini. Nah, masukkan kemari 40. Kita kali 1000. Nah, lalu kita bagi dengan massa pelarut. Nah, pelarutnya itu airnya nih. 100 kurang X masuk. 100 kurang X. Oke. Nah, supaya perhitungan kita tidak terlalu besar, kita sederhanakan. Ini 40 dengan 1000. 40 dengan 1000 kita bisa coret. Nah, 1000 dibagi 40 itu 25. Oke, sekarang kita kali silang. 0,5 kita kali 100 kurang X. Berarti 0,5 kali 100 itu 50. 0,5 kali min X, 0,5X. Sehingga kalau ini kita kali kemari, hasilnya adalah 50 kurang 0,5X. Sama dengan 25 kali X. 25X. Nah, kita bisa pindahkan nih. Nah, min 0,5 pindah, maka jadi 25,5X. Sama dengan berapa? Ini 50. Nah, berapa nilai X-nya? Kita bagikanlah 50 dengan 25,5. Maka dapatlah kita 1,96 gram. Ingat, apa yang X ini? X ini adalah massa NaOH, 1,96 gram. Jadi kalau gitu airnya berapa? Ya 100 dikurang ini. Nah, maka dapat masing-masing massa NaOH-nya 1,96 gram, airnya berarti 100 kurang 1,96 gram. Oke. Nah, ini soal tentang kemolalan. Baik. Nah, kita masuk soal berikutnya. Ini lebih menantang. Ya, soal berikutnya ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah molal menjadi molar dan sebaliknya. Baik. Sekarang coba kita lihat ini ya. Adik-adik jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar kalian tentang video ini. Oke, kita lihat. Tentukan kemolalan larutan urea 0,2 molar dengan massa jenis 1,05 gram per mililiter. Lihat, di sini kita disuruh mencari atau menentukan kemolalan. Untuk menentukan kemolalan, ada dua data yang kita perlu tahu tadi. Yang pertama, kita harus tahu massa terlarut. Yang kedua, kita harus tahu massa pelarut. Nah, sementara di soal diketahui molar. Nah, ini kita bisa tentukan berapa massa terlarutnya kalau kita bisa mengartikan ini. Jadi itu pentingnya kita bisa mengartikan urea 0,2 molar. Apa artinya? Ya kalau kalian nanti ketemu soal seperti ini,
mengubah dari satuan yang satu menjadi satuan yang lain. Baik, kita data dulu apa yang diketahui. Yang pertama yang diketahui adalah kemolaran larutannya. 0,2 molar. Yang kedua ini, massa jenis larutannya. Oke, yang ditanya apa? Kemolaran. Nah, kita jawab ya. Untuk menentukan kemolaran, kita harus tahu massa terlarut. Dan harus tahu massa pelarut. Gimana cara menentukan massa terlarut? Kita coba artikan. Apa artinya ini? Urea 0,2 molar. Nah, itu dia. Supaya kita bisa dapat nanti massanya. Nah, urea 0,2 molar. Angka ini menunjukkan jumlah mol zat terlarut yang terdapat dalam 1 liter larutan. Berarti kalau urea 0,2 molar, artinya apa? Artinya dalam 1 liter larutan terlarut 0,2 mol urea. Nah, dari mol ini kita bisa mencari massa urea atau massa terlarut. Berarti salah satu data udah dapat kita. Nah, kita carilah massa terlarutnya atau massa urea. Gimana cara mencarinya? Ingat, mol itu massa itu adalah molnya kita kali dengan mR, pelajaran kelas 10 ya. Molnya 0,2 kita kali dengan mR ya. Jadi 0,2 kita kali dengan 60. Maka dapatlah kita 12 gram. Berarti massa terlarut sudah ketemu 12 gram. Tinggal kita menentukan massa pelarut. Nah, untuk menentukan kemolaran kan itu harus tahu massa pelarut. Gimana cara menentukan massa pelarut? Ingat, kalau sudah tahu massa terlarut, maka massa pelarut itu gampang nyarinya. Gimana caranya? Ya, massa larutan dikurang massa terlarut. Itulah massa pelarut. Lah, mencari massa larutan gimana? Datanya hanya ini. Nah, kan ada massa jenis. Massa jenis ada hubungannya dengan massa. Nah, dengan kita manfaatkan volume. Ingat, rho sama dengan massa dibagi volume. Berarti massa sama dengan rho-nya dikali dengan volume. Berarti kita bisa cari massa larutannya, yaitu massa jenisnya 1,05 kita kali dengan volume larutannya. Ya, 1,05 kita kali dengan volume larutan. 1000. Kenapa 1000? Karena ini satuannya liter. Kita jadikan mililiter biar dapat gram. Maka dapatlah kita massa larutannya 1050 gram. Nah, massa terlarut sudah ada, massa larutan sudah ada. Kita cari massa pelarut, karena kita butuh hanya massa terlarut dan massa pelarut. Jadi kita carilah massa pelarutnya. Gimana cara menentukan massa pelarut atau massa air? Caranya cukup kita kurangi larutan dengan terlarut. Nah, berarti massa air adalah 1050 kurang 12, yaitu 1038 gram. Oke, kedua unsur ini berarti sudah kita peroleh massa terlarut dan massa pelarut. Maka tinggal dimasukkan ke rumus molar. Rumusnya gram per mR kali 1000 per pelarut. Oke, masukkan. Gram terlarutnya udah dapat nih 12. Masukkan ya. 12 di sini. Nah, kita bagi dengan mR. Berapa mR-nya? MR urea 60. Masukkan di sini 60 kali 1000 dibagi pelarut. Nah, ini pelarutnya tadi air 1038. Itu ya. Nah, maka kita bisa hitung ini hasilnya. Coba kalau 12.000 kita bisa coret dengan 60. Ya, berapa itu? 12.000 dibagi 60 itu 200. Nah, sehingga hasilnya 200 dibagi 1038. Jadi kemolarannya adalah 0,19. Nah, di sini kita mengubah molar menjadi molar. Jadi jawabnya 0,19 molar. Lihat M-nya M kecil. Nah, sekarang kita balik persoalannya. Ya, kita balik permasalahannya. Nah, kalau tadi kita disuruh menentukan molar, kalau di sini kita diminta menentukan molar. Kita lihat soalnya. Tentukan kemolaran larutan NaOH 0,25 molar dengan massa jenis 1,02. Jadi, molarnya diketahui.
Yang ditanya molar. Molar ini nanti M-nya M besar. Oke, baik. Nah, kita data dulu ya. Apa aja yang diketahui? Yang pertama, kemolalan larutannya 0,25. Yang kedua, massa jenis larutan 1,02. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kita ditanya kemolaran ya. Nah, kita jawab. Nah, di sini kuncinya. Untuk menentukan kemolaran, kita harus tahu massa terlarut dan volume larutan. Kan itu. Untuk menentukan kemolaran, harus tahu massa terlarut dan volume larutan. Caranya gimana? Artikan lagi. Jadi kalau diketahui molar, ditanya molar atau sebaliknya, atau secara umum kita diminta mengubah satuan-satuan konsentrasi yang satu ke yang lain, maka kita artikan dulu yang sudah diketahui. Coba, apa artinya larutan NaOH 0,25 molar? Apa artinya ini? NaOH 0,25 molar. Ingat tadi, molar itu menunjukkan mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Berarti di sini ada 0,25 mol NaOH dalam 1000 gram pelarut. Pelarutnya apa? Kalau nggak disebut berarti pelarutnya air. Berarti artinya dalam 1000 gram air terlarut 0,25 mol NaOH. Nah, kalau diketahui jumlah molnya, kan bisa kita cari massanya. Berarti kita bisa cari massanya. Massa NaOH itu adalah molnya 0,25 kali sama MR. Kita kali dengan MR-nya. MR NaOH itu adalah 40 ya. Nah, NaOH itu MR-nya 40 ya. Itu udah umum ya. Oke, sekarang kita tinggal masukkan 0,25 dikali 40 maka dapat kita 10 gram ya. Dapatlah 10 gram massa NaOH. Nah, tugas kita tinggal cari volume larutan. Ayo, tinggal cari volume larutan. Gimana cara mencari volume larutan? Nah, itu kita manfaatkan massa jenis. Mencari massa larutan juga manfaatkan massa jenis ya. Ingat, kita cari volume larutan, kita gunakan massa jenis. Nah, gimana caranya? Rho sama dengan massa dibagi volume. Berarti volume sama dengan apa? Massa dibagi rho. Ya. Volume itu nanti massa dibagi rho. Jadi, kita harus tahu dulu lah massa larutannya kan. Massa larutan ya ini 1000 ditambah 10. Ya, massa larutannya adalah 1000 gram air ditambah 10 gram. Oke, kalau udah tahu kita volume massa larutan, kita bisa cari volume larutan. Gunakan rumus yang tadi saya sebutkan. Volume larutan adalah massa larutan dibagi rho-nya. Massa larutannya kita udah tahu ini, yaitu massa terlarut ditambah dengan massa pelarut. Massa pelarutnya 1000. Massa terlarutnya 10 tadi, 110 itu massa 1010 itu massa larutan ya. Jadi kita cari di sini berapa volume larutannya, yaitu massa larutan 1010 masukkan, kita bagi dengan rho. Berapa rho-nya? 1,02. Maka dapatlah kita volume larutannya 990. Oke, sudah ketemu ya dua data yang kita butuhkan, yaitu kita harus tahu massa terlarut ya dan tahu volume larutan, maka kita masukkanlah ke rumus molar. Molar tadi rumusnya apa? Gram per mr. Itu langsung jadi mol. Gram per mr itu bisa langsung jadi mol ya. Kali 1000 dibagi volume larutan. Oke, molnya berapa molnya? Nah, molnya ya ini dia. Ini dapat 0,25 mol, langsung masuk kemari. 0,25 mol, kan itu. Kali 1000 dibagi volume larutannya nih. Volume larutan nih 990, kita masukkan. Nah, maka dengan demikian dapatlah molarnya 0,253 molar. Nah, adik-adik, ini video tentang kemolaran dan kemolalan. Pada video berikutnya nanti kita akan bahas fraksi mol, kemudian persen, lalu gimana cara mengubah molar menjadi fraksi mol, mengubah molar menjadi fraksi mol, atau sebaliknya persen menjadi molar. Di situ kita pelajari ya, ikuti terus ya.
Dan jangan lupa tetap berlatih. Klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.